Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Ajis dari kelas IF22A dengan NIM 22416255201214. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 1, yaitu data profiling dan format efisiensi. Tujuan pembelajaran di sini yaitu yang pertama profiling data, memahami karakteristik dataset, jumlah baris, kolom, tipe data, statistik deskriptif, dan identifikasi anomali awal. Yang kedua yaitu format efisiensi, membandingkan CSV dengan Parquet dari sisi ukuran file, kecepatan baca atau tulis, dan efisiensi kompresi. Dan yang terakhir yaitu skema enforcement, itu menerapkan skema eksplisit untuk memastikan tipe data konsisten dan menghindari inferensi otomatis yang salah. Di sini ada sedikit penjelasan, yaitu apa itu Parquet. Parquet adalah format file kolumnar open source dari Apache yang dirancang khusus untuk analitik data. Berbeda dengan CSV yang menyimpan data per baris, Parquet menyimpan data per kolom dengan kompresi dan metadata. Keunggulan Parquet ya di sini ada 4, yaitu yang pertama hemat storage, kompresi bawaan, snappy atau zip bisa mengurangi ukuran file hingga 80%. Yang kedua yaitu query cepat, hanya baca kolom yang diperlukan atau column pruning. Yang ketiga tipe data kuat, skema eksplisit mendukung nested structure. Dan yang terakhir interoperable, bekerja dengan Spark, Hive, Pandas, dan BigQuery. Di sini langkah pertama yaitu inisialisasi Spark Session. Spark Session adalah entry point untuk semua operasi Spark. Konfigurasi ini membuat session dengan nama aplikasi yang jelas untuk monitoring. Di sini ada kodenya, yaitu yang pertama kita import dulu Spark Sessionnya menggunakan from pyspark.sql import Spark Session. Spark Session dengan Spark Session Builder. Lalu di sini app name-nya P1 Profiling, lalu get or create. Setelah itu print Spark version-nya dengan kode spark.version. Yang kedua print app name-nya dengan kode spark.sparkcontext.appname. Lalu di sini outputnya yaitu Spark versionnya 3.5.0 dan app name-nya yang sudah kita buat tadi yaitu P1 Profiling. Langkah kedua yaitu generate dataset sintetis. Kita akan membuat dataset sintetis yang mensimulasikan log clickstream e-commerce. Dataset ini berisi 200.000 record dengan kolom tanggal, user ID, negara, URL, status HTTP, dan bytes. Di sini kodenya seperti biasa kita import dulu run, floor, current date sub, call, lead, dan concat. Di sini n itu ya jumlah datanya yang seperti kita inginkan tadi, 200.000 data. Lalu di sini def-nya spark range dalam kurung n ini ya jumlah datanya. Lalu dengan beberapa kolom. Yang pertama itu dt menggunakan date sub, lalu with column user ID ininya floor, run. With column yang ketiga yaitu country, menggunakan concat lead. Di sini URL menggunakan concat lead, ren. Lalu kolom status, yang terakhir kolom byte. Lalu di sini write mode-nya yaitu overwrite, optionnya header. CSV-nya kita taruh di home, Jovian, data, raw, lalu clicks. Kita cek di sini home, data, raw, klik, data, raw, clicks. Nah di sini ada ya datanya, sudah ada. Lalu selanjutnya langkah ketiga yaitu profiling data awal. Profiling ini membantu kita memahami karakteristik data sebelum transformasi. Kita akan melihat jumlah record, kolom, dan statistik deskriptif untuk kolom-kolom kunci.
Di sini kodenya yaitu raw dengan Spark Red Option header, lalu CSV-nya ini yang seperti kita simpan datanya, lalu print total row-nya, row count, lalu print lagi total kolomnya dan row kolom, lalu tampilkan statistik deskriptif raw select status country summary-nya count min max, lalu di sini show tampilkan 5 baris pertama. Ini kita definisikan raw show-nya 5 kolom, truncate-nya false. Lalu di sini sudah ada outputnya, total row-nya 200.000, total kolomnya 7 seperti yang di sini, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 total kolomnya 7 kan ini. Di sini ada ID, DT, user ID, country, URL, status, dan bytes. Lalu di sini yang ditampilkan ada 5, 1 2 3 4 5. Lalu langkah keempat yaitu skema enforcement. Di sini dari penjelasannya, daripada membiarkan Spark mendebak tipe data, kita definisikan skema eksplisit. Ini memastikan data yang dibaca dengan tipe yang benar dan mencegah kesalahan di downstream processing. Di sini kodenya from Spark SQL type import skema struktur type. Di sini struktur fieldnya ID itu long type, structure fieldnya DT date type, user ID nya integer type, country-nya string type, URL-nya string type, statusnya integer type, bytes-nya integer type. Lalu row 2 Spark read schema option header, ini data yang tadi kita simpan di situ. Lalu yang kedua print skemanya. Di sini ada outputnya itu root ID long type, DT-nya date, user ID-nya integer, country-nya string, URL string, status integer, bytes-nya integer. Di sini nullable semua. Lalu yang langkah kelima yaitu konversi ke Parquet. Kita akan menulis data ke format Parquet dan mengukur waktu yang dibutuhkan. Kita juga akan membandingkan ukuran file hasil dengan CSV asli. Di sini kodenya yaitu import time T0 sama dengan time.time raw 2 word mode-nya forward Parquet. Ini kita bikin home Jovian data bronze, klik Parquet. T1 nya time.time, write time nya round dan kurung T1 strip T0 sama 2, lalu print waktu tulis Parquet-nya. Di sini write time detik. Nah, outputnya itu waktu tulis Parquet-nya sekitar 3,64 detik. Terus selanjutnya langkah yang keenam, perbandingan ukuran file. Mari kita hitung dan bandingkan ukuran storage antara CSV dan Parquet. Fungsi helper di bawah akan rekursif, menghitung total byte dari semua file dalam directory. Sini kodenya import OS dev dir size path total sama dengan 0 for root dir, ini kodenya. Lalu di sini hitung ukuran folder CSV dan Parquet. CSV size dir, kodenya dir size. Di sini home Jovian, ini file CSV. Lalu di sini packy size itu Parquet. Dir size-nya di sini adalah tempat menyimpan data Parquet-nya. Lalu tampilkan hasil dalam satu dictionary. Lalu print CSV bytes-nya, CSV size, lalu Parquet bytes itu Parquet size-nya, compression ratio, round CSV size,
Parquet size, lalu saving PCT-nya round 1 dikurang Parquet size dibagi CSV size. Di sini outputnya yaitu CSV byte-nya sekitar 868.667.509 bytes. Lalu Parquet-nya sekitar 2.979.988 bytes. Lalu di sininya compression ratio-nya yaitu 2,91, saving PCT-nya 65,6. Nah, hasil perbandingan CSV Parquet CSV size, ukuran file CSV mentah tanpa kompresi. Jadi di sini hasilnya. Lalu Parquet size, ukuran Parquet dengan kompresi snappy. Sini. Lalu compression ratio-nya Parquet 4 kali lebih kecil dari CSV. Di sini 2,91. Lalu storage saving, penghemat storage yang signifikan. Oke. Lalu kita lanjut ke praktikum 2 yaitu data quality dan medallion architecture. Medallion architecture yaitu bronze, silver, dan gold. Bronze layer yaitu data mentah hasil ingest, append only, minimal transformation, dan format Parquet. Silver layer yaitu data bersih hasil validasi, tipe data tepat, null atau duplikat tertangani, dan siap join. Yang terakhir yaitu gold layer, data agregat atau metrik, tabel bintang, dan optimize untuk BI dan analitik. Layer quarantine menampung data yang gagal validasi untuk audit dan perbaikan tanpa mengotori silver dan gold. Oke, masuk ke langkahnya, yaitu langkah pertama, setup quarantine folder. Folder quarantine digunakan untuk menampung data yang tidak lolos validasi. Ini penting untuk audit trail dan memungkinkan kita memperbaiki data tanpa kehilangan informasi. Lalu di sini kodenya yaitu nih mkdir big data, kita bikin dulu folder quarantine-nya. Lalu di dalam notebook Spark kita akan membaca data bronze yang sudah dalam format Parquet dari praktikum sebelumnya. Tadi di praktikum 1. Di sini ada kodenya. Bronze sama dengan Spark read Parquet. Ini file Parquetnya. Print total record di bronze count. Itu total record di bronze-nya ada 200.000 data. Lalu langkah kedua, definisi aturan data quality. Data quality rules mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi agar data dianggap valid. Aturan ini disesuaikan dengan bisnis logic dan kebutuhan analitik downstream. Aturan validasi di sini yaitu user ID tidak boleh null, setiap event harus punya user. Yang kedua, status HTTP 200 sampai 599, range valid kode HTTP. Yang ketiga, ada URL tidak boleh kosong, setiap klik harus punya tujuan. Yang terakhir ada bytes lebih besar sama dengan 0, ukuran transfer tidak boleh negatif. Dan di sini langkah 3 yaitu implementasi validasi. Kita gunakan Spark SQL function untuk mencegah setiap aturan dan menambahkan kolom reason yang berisi kode error. Record dengan reason dan seru sama dengan 0 adalah data buruk. Di sini ada kodenya, kita coba. From pspark.sql.function import call when length. Lalu di sini bed sama dengan bronze with column reason when call user ID is null user.
when call status kurang 200, call status lebih dari 59, bad status. When length call URL sama dengan 0 itu empty URL. When call bytes kurang dari 0, negative byte. Otherwise known, di sini where call reason is not null. Data yang baik sama dengan bronze minus data buruk. Good sama dengan bronze join bad select ID, distinct on sama dengan ID, how sama dengan left anti. Lalu di sini kita print bad recordnya bad count, lalu print good recordnya good dot count. Lalu di sini outputnya bad recordnya yaitu sekitar 39.843 data, lalu good recordnya 160.157 data. Langkah keempat yaitu menulis output ke layer. Data buruk ditulis ke quarantine untuk investigasi, sementara data bersih ditulis ke silver layer. Mode overwrite memastikan idempotensi. Jalankan ulang tidak menghasilkan duplikat. Sini kodenya. Bad write mode overwrite parquet. Di sini kita simpan di data bad, kita simpan di quarantine, lalu filenya yaitu clickbait. Good write mode-nya overwrite parquet kita simpan di silver, yaitu click clean dengan data click clean. Print 7 data buruk tersimpan di quarantine, print data bersih tersimpan di silver. Di sini kita lihat data buruknya di data quarantine clickbait. Sini ada datanya, lalu data goodnya itu data bersihnya di silver click clean. Di sini ada datanya. Oke, baik, kita lanjut. Langkah 5 yaitu error manifest. Error manifest di sini adalah laporan agregat yang menunjukkan distribusi error berdasarkan recent code. Ini membantu kita memahami pola masalah data quality. Sini kodenya yaitu from pyspark.sql.function import count bed count sama dengan bed group by reason aggregate count bintang alias row. Bed countnya kita show di sini. Lalu manifest path home Jovan data quarantine di sini kita simpan sebagai error manifest.csv. Bed countnya quales itu 1, write mode-nya overwrite, option header, lalu csv manifest path. Lalu kita di sini print error manifest tersimpan di manifest path. Di sini reasonnya bad status, lalu row-nya star 39.843. Di sini error manifestnya sudah tersimpan di home Jovian data quarantine error manifest csv. Kita lihat di data quarantine error manifest. Oke, di sini sudah ada datanya csv-nya. Oke, baik, kita lanjut. Langkah ke-6 yaitu run report. Run report adalah metadata eksekusi yang mencatat metrik penting seperti jumlah record masuk atau keluar, error rate, dan timestamp. Simpan dalam format JSON untuk integrasi dengan monitoring tools. Ini kodenya. Import JSON, import time, hitung total baris di masing-masing tahap. Total in nya sama dengan bronze count, total bad-nya bad count, lalu total OK-nya good count. Buat laporan dalam bentuk dictionary. Sini kodenya. Lalu simpan laporan ke file JSON. With open Jovian work run report p2 .json, lalu JSON dump report f. Oke, di sini lalu print JSON dump report indent. Stage-nya di sini outputnya yaitu stage p2
menendeki timestampnya 2025 11.06 jam 12.37.27. Rows in-nya yaitu data masuknya 200.000. Lalu di sini rows bed-nya data jeleknya 39.843. Lalu data baiknya 160.157, error rate-nya 0,1992, suksesnya 0,8008 di work. Lalu di sini run report-nya. Lalu kita lanjut ke praktikum 3 yaitu batch transform dan Spark SQL. Yang pertama yaitu transformasi ke gold layer. Gold layer berisi data agregat yang sudah didenormalisasi dan dioptimalkan untuk query analitik. Kita akan membuat tabel agregat harian per negara dari data silver. Di sini from PySpark di sini kodenya bisa silver sama dengan Spark read Parquet. Kita baca data bersihnya, lalu silver 2 itu silver with column dt to date per. Lalu di sini agregat itu agg sama dengan silver 2 dot group by detail country. Lalu di sini agregat byte sum id count with column rename sum itu byte total byte. Lalu yang kedua font id event. Lalu di sini kita show dengan 10 data. dt-nya ini 10 data, country, total byte dan event. Lalu lanjut langkah kedua yaitu partitioning gold data. Partitioning membagi data ke dalam subdirektori berdasarkan kolom tertentu, biasanya tanggal. Ini drastis meningkatkan performa query yang memfilter berdasarkan kolom partisi. Di sini kodenya agregat white mode over white partition by dt parquet home. Di sini simpan di gold, lalu hanya klik daily. Kita lihat gold, klik daily. Oke, di sini sudah ada data-datanya. Struktur directory hasil data gold, klik daily, dt itu yang ini sudah ada. Lalu langkah ketiga yaitu query dengan Spark SQL. Spark SQL memungkinkan kita query data frame menggunakan sintak SQL standar. Pertama, registrasi data frame sebagai temporary view, lalu jalankan query. Sini kodenya gold sama dengan Spark read Parquet. Tadi sudah kita simpan. Gold klik daily, lalu gold.create or replace temp view. Ini klik daily, result spark.sql kodenya, lalu show 20 data. Show 20 truquet false. Di sini outputnya ada country, total event, total byte, average daily event. Oke. Baik, berikut adalah penjelasan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.